Ya. Hup, ja, ja. Ja. Bawa kedua pemuda yang bertengkar waktu itu. Siap. Mengapa kalian bertengkar, ha? Dia yang mulai dulu menantangku. Dia juga berusaha menyerangku. Itu karena kamu nantangin duluan. Tapi kamu juga nyerang duluan. Udah. Di sini bukan tempatnya debat. Lalu kalian akan menerima balasan atas apa yang telah kalian lakukan. Dia yang menghabisiku. Pasti dia yang akan menanggung segala dosanya. Pasti aku yang disalahkan karena aku yang menghabisinya. Apes. Baik, siapkan hukuman untuk mereka berdua. Loh, di sini kan aku korbannya. Mengapa aku juga dapat dosa dan hukumannya? Dengar, ketika dua orang bertengkar dan keduanya memiliki ambisi yang sama untuk menghabisi lawannya, maka keduanya menanggung dosa yang sama. Meskipun dalam pertengkarannya ada pihak yang menang dan kalah. Tapi tidak perlu pakai tapi. Akui saja kalau kamu juga ingin menghabisinya, kan? Iya. Sebentar, boleh aku bertanya? Apa yang kau tanyakan? Bagaimana jika aku berniat menghabisi orang, sedang orang itu berusaha membela dirinya dengan melawan balik? Nah, kalau kasusnya begitu beda lagi. Berusaha mempertahankan diri tidak berarti memiliki niat atau ambisi jahat untuk menghabisi lawan. Jadi, tidak dibebani dosa seperti pertengkaran kalian berdua. Udah, siapkan diri kalian untuk hukuman. Ingat, saling membunuh tanpa alasan yang dibenarkan syariat adalah dosa besar. Balasannya adalah neraka jahanam. Dan yang lebih parah lagi, Allah sangat murka dan menjauhkan rahmatnya untuk mereka. Dari Abu Bakrah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila dua orang mukmin saling berhadapan dengan menenteng pedang mereka berdua, maka yang membunuh dan terbunuh sama-sama di dalam neraka. Lalu aku bertanya, wahai Rasulullah, yang membunuh, tapi bagaimana dengan yang terbunuh? Beliau menjawab, karena dia juga berambisi untuk membunuh lawannya. Anak muda yang gemar ibadah, di saat nafsunya bergejolak, malah dia kendalikan dalam kesenangan ibadah, dalam kesenangan taat, dipuji-puji oleh para malaikat. Hebat. Maka di akhirat nanti anak muda yang taat ini dapat perlindungan Allah. Di antaranya, qalbuhu mu'allaqun bil masajid, hamba Allah yang hatinya bergantung di masjid, hobinya ke masjid, senangnya ke masjid, biliqa'in hasanin, sehingga Allah jamin siapa yang gelap-gelap berjamaah di masjid akan meninggal dalam keadaan terindah berjumpa dengan Allah. Sebagaimana dia ke masjid rindu berjumpa dengan Allah, dia datang ke rumah Allah, dia penuhi panggilan Allah, maka Allah rindu berjumpa dengannya. Mayyarju liqa rabbih, siapa yang rindu berjumpa dengan Allah, Allah asyaddur raja ilaih. Bahwa kadang-kadang untuk menjadi baik itu, untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan banyak ujian-ujian yang tantangan kita hadapi. Kadang-kadang sekitaran Anda akan mengatakan, Masya Allah, soleh sekarang, Masya Allah, sudah berubah sekarang. Celaan bisa muncul, hinaan bisa keluar. Bahkan kadang-kadang perubahan kita menjadi baik belum tentu diterima oleh lingkungan sekitaran tempat kita tinggal. Maka bersabarlah. Kalau kita dicela, memang tidak ada yang lepas dari celaan. Kalau Anda orang baik, Anda akan dicela oleh orang yang tidak baik. Kalau Anda orang tidak baik, maka Anda akan dicela oleh orang yang baik. Allah saja Tuhan dicela oleh orang yang tidak beriman. Malaikat dicela, Rasul dicela, sahabat dicela, tabi'in dicela, ulama dicela. Anda Tuhan bukan, malaikat bukan, Rasul bukan, Nabi bukan, sahabat bukan, tabi'in bukan, ulama belum. Kenapa kemudian kita takut dengan celaan? Rasul SAW mengatakan, barang siapa yang meminta perlindungan dari api neraka 3 kali, neraka akan mengatakan, Allahumma a'idhu minan nar. Ya Allah, selamatkan dia dari api neraka. Maka teruslah berdoa memohon, Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Siapa saja yang bersahadat masuk surga. Wa in zana wa in sarak, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, wa in zana wa in sarak, berzina, mencuri, tetap masuk surga. Enak sekali.
Berzina, mencuri masuk surga? Iya, cuman masuknya kapan? Ada yang masuknya langsung direct, tapi ada yang transit. Makanya kita berdoa 7 kali, Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Selamatkan kami dari neraka. Siapa yang berselawat kepada Nabi 1 kali, Allah akan berselawat untuknya 10 kali. Salawat kita kepada Nabi adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, sampaikanlah salawat, salam kepada Sayyidina Muhammad. Lalu salawat Allah kepada kita apa? Salawat Allah kepada kita adalah ampunan dan rahmat. Kelak di yaumil kiamah, ketika para nabi dan para rasul berkata, nafsi nafsi, nafsi nafsi, diriku sendiri, jiwaku sendiri, aku urus urusanku sendiri, aku tidak bisa nolong kalian. Ketika para nabi dan rasul, mereka tidak bisa menolong kita. Rasulullah Muhammad ibn Abdullah, Nabi Muhammad bersujud kepada Allah, Nabi Muhammad bertekuk lutut, beliau bermohon kepada Allah. Beliau berkata, ya Allah, aku tidak minta pengampunan untuk diriku, aku tidak minta pengampunan untuk Fatimah, aku tidak minta pengampunan untuk Hamzah, aku cuma minta pengampunan untuk umatku ya Allah, untuk umatku ya Allah. Kalau ada orang masih merasa kurang nyaman, gelisah, dan khawatir bila diwafatkan di saat itu dia merenung, ini sudah fitrah menunjukkan ada kekurangan bekal yang ada dalam jiwanya. Dan merasakan ada bekal yang kurang untuk dibawa pulang. Yang paling mencengangkan dan paling irasional, sudah tahu bekalnya kurang, sudah tahu yang kemarin itu masih banyak kurangnya, kok sisa yang diberikan masih main-main juga, kok sisa waktu yang diberikan masih belum serius juga. Jadi kalau sampai Jumat ini, sampai detik ini belum mampu merubah kita untuk dekat dengan Allah, Anda butuh berapa Jumat lagi? Anda butuh berapa tahun baru lagi? Apa masih senang hanya dengan urusan dunia Anda rayakan, sementara besok kita berpulang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ingat akhirat bukan meninggalkan dunia, tapi ingat akhirat mengarahkan anugerah dunia yang Allah berikan kepada kita supaya ditata menjadi kepentingan ibadah. Paling beratnya sholat bagi orang munafik. 2 sholat itu apa? Sholat isya dan sholat subuh. Artinya Anda telah dipilih oleh Allah di sini karena Allah ingin membersihkan Anda semua dari kemunafikan. Bisa menghadiri majelis seperti ini, sholat subuh berjamaah di masjid, kenikmatan yang luar biasa. Dan tadi kami sebutkan jaminan dari Allah ini adalah jaminan keimanan yang paling istimewa. Maka barang siapa yang sholat subuh berjamaah tidak akan, insya Allah tidak akan mati su'ul khatimah. Jaminan keimanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau orang faham sholat subuh ini adalah untuk kita membuat perubahan dalam segalanya, baik perubahan secara lahir dan batin, mulailah dari dengan sholat subuh berjamaah. Yang ingin membuat perubahan, mungkin ada orang ahli maksiat yang ingin tobat kok berat dan susah, masih sering tercebur dalam kemaksiatan, kehinaan. Mulailah dengan sholat subuh berjamaah. Ada satu amalan yang ringan banget kita lakuin, tetapi pahalanya tuh luar biasa dan kayak nggak terbatas gitu pahalanya. Tahu nggak amalan apa? Nge-repost satu kebaikan. Karena Nabi SAW pernah bersabda, "Man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ilihi." Siapa yang menunjukkan kepada satu kebaikan, maka dia mendapatkan seperti pahala orang yang mengerjakan kebaikan. Kalau misalnya kita dapat sebuah postingan tentang cara sholat, atau cara wudhu, atau postingan tentang sedekah, atau apapun kebaikan-kebaikan dalam agama, kemudian kita nge-repost postingan itu di story kita, atau di feed kita, atau kita ngasih link broadcast di grup teman-teman kita, atau apapun bentuk repost kita di sosial media, sehingga kemudian orang yang membaca repost kita, yang nge-view repost kita, lalu mengamalkan isi dari postingan tersebut. Misalnya kayak sedekah.
Bisa jadi ketika kita melihat sebuah postingan tentang sedekah, kita ikut bersedekah, tapi 100.000. Lalu kita nge-repost postingan tersebut di story atau feed kita. Kemudian orang-orang yang nge-view postingan kita ikut bersedekah 100.000. Jumlah mereka ada 10 orang, berarti 1 juta. Maka pahala kita seperti bersedekah 1.100.000 rupiah. Bayangin. Dengan mudahnya kita mendapatkan pahala dengan cara dalla ala khair. Kita tunjukkan satu kebaikan kepada orang lain. Gak perlu kita yang ngomong, kita cukup merepost saja. Dengan kayak gitu kita udah bahkan menjadi orang yang punya passive income, di mana pahala kita tuh ngalir tanpa kita sadari.